Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan kaum muslimin, akhwat kaum muslimat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Jami' fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin kita sudah memaknai antu'mina billahi al-iman, antu'mina billahi ay al-imanu billahi yatadammanu arba'ata asya. Jadi iman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Al-awwal, yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, iman kepada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ankarallaha ta'ala falisa bimu'minin. Barang siapa yang mengingkari Allah ta'ala, berarti maksudnya barang siapa yang mengingkari wujud Allah azza wa jalla, falisa bimu'minin, maka dia bukan orang mukmin. Wa ma'adzalika, bersama dengan itu, la yumkinu ayyujadu ahadun yumkir wujudallahi ta'ala biqirarati nafsihi hatta Fir'aun. Bersama dengan itu tidak mungkin orang gitu ya menolak keberadaan Allah. Mesti mereka mengakui adanya Allah azza wa jalla, sehingga Fir'aun pun mengakuinya gitu loh ya. Hatta Fir'aunul ladzi qala li Musa, sehingga Fir'aun pun berkata kepada Musa, ma rabbul alamin, siapa Tuhan semesta alam itu? Karena muqarram billah, dia menyebut menyebut Allah azza wa jalla, mempertanyakan Allah azza wa jalla. Qala lahu Musa, maka Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, ma anzalaha ulai, apa-apa yang telah diturunkan semuanya itu, illa rabbus samawati wal ardi basaira, kecuali rabbus samawati wal ardi, kecuali Tuhannya langit dan bumi, dan menurunkan basaira itu ilmu pengetahuan. Al-Isra ayat 102. Lakinnahu jahidun, akan tetapi Fir'aun menolak gitu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, wajahadu, dan mereka menolak, biha, dengan ayat-ayat itu, wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Jadi mereka menolak dengan menzolimi dirinya, begitu ya. An-Nahl ayat 14. Ini yang pertama. Jadi pertama itu iman bahwa Allah itu ada, gitu ya, ada. Bagaimana bentuknya? Kalau bagaimana bentuknya tidak terdefinisikan, tapi ada, gitu ya. Yang jelas bahwa nanti dijelaskan. Baik, nanti. Asani, yang kedua, pengertian iman kepada Allah itu adalah al-imanu bi infiradihi birrububiyah. Iman kepada Allah dengan keesaan rububiyahnya. Infirad itu kemenyendiriannya, gitu loh. Jadi keesaan. Jadi keesaan rububiyahnya. Tu'minu bi annahu wahdah. Maksudnya, artinya engkau beriman bahwasanya dia itu wahdah, asa. Ar-Rabb, ya, wahdahu Rabb, Rabbnya satu-satunya. Wa annahu munfaridu birrububiyah, maka dia menyendiri dalam sifat rububiyahnya. War-Rabbu, dan yang dimaksud dengan Rabb, huwal khaliqu al-maliku al-mudabbiru.
Jadi yang dimaksud Rabb itu adalah yang menciptakan, yang memiliki atau yang menguasai dan yang mengatur. Maka pengertian Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pencipta, pengatur dan pemilik semua alam. Gitu. Alam itu apa? Alamin itu jamak dari alam. Alam itu adalah siwahullah, siwallahu tabaraka wa ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain Allah disebut alam. Alam itu disebut makhluk. Makhluk, ada makhluk kelompok malaikat, maka disebutnya alam malakut. Ada kelompok jin, maka alam jin. Ada kelompok bashar, kelompok manusia, nah dan lain sebagainya gitu. Maka alam itu banyak, ya. Alam jin dengan alam malaikat saja berbeda. Jin itu goib apa nyata? Goib, tapi tidak tahu yang goib. Nah, makhluk goib tapi tidak tahu yang goib. Buktinya apa? Nabi Sulaiman kan memerintahkan jin untuk membangun tamathil, maharib, ya, membangun masjid. Nabi Sulaiman meninggal dunia itu goib, kerja aja dia. Tahu-tahu ketika tongkatnya rapuh, Sulaiman sudah mati, gitu. Jadi mereka sendiri nggak tahu kematian itu, kecuali setelah melihat tanda-tandanya, yaitu apa? Dimakan oleh rayap tongkat Nabi Sulaiman. Jadi tidak semua yang goib mengetahui yang goib. Jadi bagaimana para dukun ditanya sehingga benar? Itu mah ini bukan kira-kira kita melempar tiang listrik nggak kena, kena. Nah begitu juga. Kenapa? Karena pasca dilahirkannya Rasulullah SAW, rahasia-rahasia langit itu dijaga, gitu ya. Sehingga ketika ada makhluk yang mau mengintip itu disengat oleh bintang, gitu ya. Jadi ada penjaganya. Nah ini para ikhwan sekalian ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi al-imanu bi nifiradihi birububiyah. Jadi pertama keesaan rububiyah. Yang dimaksud dengan ar-Rabb itu adalah al-Khaliq pencipta, al-Malik pemilik atau pengatur, atau pemilik atau yang merajai, gitu ya. Malik dengan Malik, gitu ya. Kalau Malik itu adalah raja, kalau Malik itu pemilik. Maka dalam surat Al-Fatihah boleh dibaca Maliki Yaumiddin, maknya pendek, tapi boleh juga dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau dibaca panjang berarti raja, hari pembalasan. Adapun dibaca Maliki berarti pemilik, gitu ya. Maka nanti ada kiroah sabar, kiroah 7. Nah, salah satunya tadi Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu bacaan. Tapi ada bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan alaihim tapi alaihum. Dan masih banyak lah. Oke, baik ya. Kemudian para ikhwan sekalian, faminal ladzi khalaqas samawati wal ard, famanil ladzi, maka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Ta'ala, jawabnya. Wa manil ladzi khalaqal bashar, dan siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabnya. Wa may yamliku tadbirus samawati wal ard,
siapa yang memiliki gitu ya, perjalanan langit dan bumi, yang memiliki aturan itu siapa? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ini yang kedua. As-salisu, yang ketiga, al-imanu bi ifradihi bil uluhiyah. Jadi yang pertama iman kepada wujud Allah, yang kedua iman kepada keesaan rububiyah, yang ketiga keesaan kepada uluhiyah. Nah, apa itu al-imanu bil ifradihi bil uluhiyah? Wa nahu wahdahu alladzi la ilaha illa huwa la syarikalah. Bahwasanya dia itu satu-satunya yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia, la syarikalahu, tidak ada syirikat baginya. Itu makna wahdah al-ilahiyah. Kalau tadi wahdah ar-rububiyah berarti bahwa yang pencipta, pengatur gitu ya, semua alam itu adalah Allah Subhanahu. Kalau al-uluhiyah, wahdah al-uluhiyah jadi satu-satunya yang dituju dalam sebagai macam ibadah, doa, ibadah gitu ya, yang tertuju itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya, maka oleh sebab itu berdoa itu tidak boleh kepada selain Allah. Misalnya minta bantuan Mbah Jamrong ya Allah gitu, bersama Allah ada juga Mbah Jamrong, nah itu berarti syirik gitu ya. Nyebut Allah tapi wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu disebut sesembahan lain. Maka ketika kita mengaminkan pun alhamdulillah. Maka ketika mengamin pun, amin, misalnya mengaminkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian kita katakan amin ya Allah ya Rasulullah, hadza mamnu'un, itu terlarang. Jadi harus ya Allah ya Rabbal alamin atau amin. Amin bermakna amin istajib ya Allah. Makna amin itu adalah jawablah ya Allah gitu. Istajib, jawablah atau penuhilah ya Allah. Amin 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 ya Rabbal alamin. Tidak boleh amin ya Allah ditambah dengan amin ya Rasulullah. Meskipun Nabi Muhammad punya kedudukan yang sangat mulia, tapi tetap tidak menjadi tujuan ibadah, gitu ya. Jadi amin amin ya Allah. Oke, baik. Ini yang al-imanu bi infiradi bil uluhiyah ya. Jadi famanid da'a anna ma'allahi ilahan ya'budu fa innahu lam yu'min billah. Siapa yang menyeru bahwasanya bersama Allah ada sesembahan yang dia mengibadahinya, fa innahu lam yu'min billah, maka dia kategorinya belum iman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Kalau tadi dalam sholatnya, dalam doanya yang dituju selain Allah, ada selain Allah gitu ya, berdoa selain disebut nama Allah, dia juga menyebut sesembahan lain yang dianggap mampu menjawab doa-doa itu, gitu ya. Itu ya. Ya. Iya. Ya, oke. Ya, oke. Oke, baik ya.
Jadi wahdahu birrububiyah, mengesahkan Allah dari rububiyah, kita meyakini bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, bahwa Allah itu pemilik segala sesuatu, bahwa Allah itu pengatur segala sesuatu. Nah, kalau kemudian wahdahu biuluhiyah, mengesahkan dalam sesembahan. Jadi hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Nah, kemudian tadi gitu ya, itu hubungannya memang panjang. Kalau seperti itu kategorinya wasilah, mengupayakan jalur langit gitu loh ya. Kan kita sudah nawar-nawarkan ini keteman lewat WA, lewat ini. Nah, itu nawarkan tanah, nawarkan rumah. Nah, itu lewat jalur apa? Physically. Jalur apa? Jalur fisik. Nah, adapun yang tadi dengan doa, dengan baca sholawat, kemudian apa, mudah-mudahan keberkahannya bisa memperlancar, maka itu yang dilakukan adalah jalur langit. Selama sholawat diajarkan di dalam Quran, diajarkan nggak tuh sholawat? Ada sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, berarti boleh. Segala perbuatan baik bisa dijadikan wasilah. Kan ada tuh 3 orang yang terjerembab ke dalam gua, ya kan? Kan dia menggunakan wasilahnya dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Kan pertama, kan dalam riwayat itu ya, saya baca di Riyadhus Shalihin. Ya Allah, jika saya melakukan itu karena Engkau, ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah pintu sorga. Kemudian pintu sorga terbuka. Pintu gua terbuka. Sampai 3 orang berdoa semuanya dengan amalan-amalannya, amalan-amal kebaikannya, maka kemudian menjadi terbuka. Ini dijadikan dalil wasilah. Nah, tapi wasilahnya dengan amal soleh. Tadi sholawat amal soleh bukan. Kemudian apa lagi? Baca apa lagi? Baca Yasin. Amal soleh bukan. Nah, kalau itu kategorinya amal soleh, atau saya sedekah sama tetangga. Setelah sedekah kemudian, ya Allah, jika sedekah saya itu karena Engkau saja, bukan karena ingin dapat pujian, maka mudahkan anak saya lulus ke ITB. Nah, itu berarti wasilah dengan amal-amal kebaikan. Gitu ya, Syekh ya? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Jadi itu kategorinya adalah kategori wasilah. Maka kalau dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik, baik itu baca Quran, zikir atau apapun, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini karena memang makanya ditanyakan, misalnya baca sholawat, ada perintahnya nggak dalam Quran? Oh, ada. Tapi kan Nabi tidak mengkhususkan. Kan begitu. Nabi tidak mengkhususkan, seakan-akan Nabi itu sudah nggak perlu dunia, seakan-akan. Maka Nabi tidak menggunakan itu. Tapi di kalangan sahabat ada yang menggunakan semacam itu, gitu loh ya. Jadi penelitian terhadap nas tentang amalan Rasulullah dan amalan kita itu juga ditinjau harus berbagai sisi. Kenapa Nabi tidak melakukannya? Bisa jadi karena Nabi tidak memerlukannya. Misalnya, Nabi bekerja di perusahaan tidak? Tidak. Kenapa? Atau Nabi kerja enggak? Yang antum tahu Nabi kerja enggak setelah jadi Nabi? Setelah jadi Nabi, Nabi Muhammad bekerja apa tidak? Tidak. Tapi umatnya apa loh? Ini saya ikuti sunnah Rasul, nggak kerja, boleh begitu? Nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena Nabi sudah dijamin 1/5 dari rampasan perang itu untuk Nabi. Gitu ya, oke, baik. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi harus fokus ke dalam dakwahnya, gitu, tidak terganggu. Nah, maka Nabi Muhammad tidak bisa baca. Ulama sepakatnya tidak bisa baca. Wah, kalau gitu berarti saya nggak sekolah sunnah nih, nggak bisa baca. Bukan begitu. Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu hujah.
Hujah apa? Hujah bagi orang-orang yang pongah. Kenapa? Agar orang-orang pongah tidak menyatakan bahwa Quran buatan Nabi Muhammad. Oh, Muhammad pinter kok, bisa baca tulis. Nah, sekarang Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mau nyalahkan siapa lagi? Jadi argumentasi. Tapi umatnya harus belajar baca dan tulis. Gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu kalau Nabi tidak pandai baca tulis, bukan berarti umatnya boleh tidak bisa baca dan tulis. Maka bagi umatnya mah wajib untuk thalabul ilmi, belajar menulis dan membaca. Calistung, belajar membaca, menulis dan berhitung. Jurusan matematik itu jurusan agama bukan? Misalnya anak saya kuliahkan, katakan di Unpad, ngambil jurusannya jurusan atau ke IKIP, kalau UPI Universitas Pendidikan Indonesia ya, UPI Universitas Pendidikan Indonesia, di apa kemudian saya kuliahkan ngambil jurusan apa misalnya pendidikan matematik. Pendidikan matematik itu agama bukan? Nah, ini nanti ingin menjelaskan bahwa dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu. Semua ilmu yang mapan, yang mendatangkan kebaikan itu ilmu agama. Bagaimana kita bisa bagi waris kalau nggak belajar matematik? Gitu ya. Berarti matematik berarti masalah agama gitu ya. Dari situ awalnya. Baik. Gitu ya saya. Baik, kita lanjutkan ya. Barang siapa yang menyuruh bersama Allah sesembahan yang ia ibadahi, fa innahu lam yu'min billah, maka dia belum beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Fala buddha antu mina, maka oleh sebab itu haruslah kamu beriman biinfiradihi dalam keesaan bil uluhiyah, dalam keesaan uluhiyahnya. Wa illa, jika tidak, fama amanat bih atau fama amantabih, maka engkau belum beriman. Maka oleh sebab itu harus diesakan sesembahan itu, harus diesakan tujuan ibadah itu. Doa saja harus pada ya Allah, ya Rahman. Ud'ullah, serulah Allah atau dengan sifat dan namanya. Serulah Allah dengan sifat dan namanya. Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya juga Ar-Rahman. Nah, kemudian dalam Nabi dijelaskan kalau tidak salah, tapi di mana saya tidak tahu. Bedanya nama dengan sifat apa? Kan Allah namanya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman. Nah, kalau begitu bedanya apa? Ismun, al-ismu dengan as-sifat. Bedanya nama dengan sifat bagaimana? Ada bedanya enggak? Coba, siapa yang bisa? Saya sambil ngopi dulu ya. Oh, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi ya, jadi falabuda antum, maka oleh sebab itu wajib kita beriman kepada keesaan uluhiyah Allah. Jadi kita harus berkeyakinan bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita memohon, tujuan ibadah, tujuan harapan. Nah, nanti kemudian Allah memerintahkan harapannya dengan cara apa. Nah, jadi kita melakukan misalnya, supaya ya Allah berilah saya ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk bisa dapat ilmu bermanfaat, Allah memerintahkan kita belajar. Maka belajar itu sama dengan mengesahkan Allah, karena kita mentaati perintah Allah, gitu ya. Ilmu itu ada yang harus dipelajari, yaitu ilmu ikhtiyari, ilmu yang harus dipelajari. Tapi ada ilmu yang tidak harus dipelajari, disebutnya ilmu laduni, gitu ya. Kalau kita ingin pintar, belajar, dicari itu ilmunya. Nah, berarti kita menempuh ilmu ikhtiyari, ilmu yang harus dicari, ikhtiar.
Tapi ada tiba-tiba seseorang tiba-tiba langsung paham sebuah persoalan, padahal tanpa belajar. Itu ilmu ladun. Ada nggak ilmu laduni? Ilmu laduni itu ada nggak? Ada. Contohnya siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul nggak ada satupun yang kuliah, tapi tiba-tiba paham. Nah, sekarang di abad ke-20 ini pembuktian Allah ada lagi, yaitu seseorang namanya Khalifah. Dia orang Afrika. Dia mengakibatkan jutaan, ribuan bahkan jutaan memeluk Islam. Gara-gara dia saat lahir, waktu masih bayi sudah hafal Quran, bisa berbagai macam bahasa. Sekarang sih kayaknya sudah dewasa ya, sudah usia mungkin 30 tahunan. Nah itu berarti Allah membuktikan bahwa ilmu laduni itu ada, bukan hanya kepada para nabi dan rasul. Adapun kita, ya sudah, kita mendingan belajar aja, ikhtiar. Tidak pinter pun dapat pahala. Nggak pinter, kita nggak ngerti-ngerti, dablon ngajinya, padahal ngaji tiap pekan, tapi nggak pinter-pinter, nggak apa-apa, toh Allah ngasih pahala. Gitu. Jadi oleh sebab itu, karena sesungguhnya mencari ilmu, maksudnya taklim atau ta'alum, itu tidak melulu untuk mencari ilmu. Mencari keberkahan pun juga bisa melalui ta'alum. Kan kalau kita iman kepada hadis Nabi, kan di sekitar kita ini ada malaikat selagi berkeliling nih, mendoakan kita nih. Mendoakan kita punya masalah apa, bisa jadi didoakan malaikat. Bukan hanya para malaikat, hatal khitanu fil ma'i, sehingga ikan-ikan ada yang di perairan pun ikut mendoakan kita. Kita mah jauh ke laut, ikan-ikan yang akan ada di akuarium itu mendoakan kita yang hadir kajian. Makanya kalau di negara-negara yang sudah mengerti, kajian itu selalu penuh. Kenapa? Karena mereka tahu keberkahannya. Mereka tahu keberkahannya. Dan sesungguhnya kita juga sering merasakan keberkahan, hanya tidak diingat. Ya, kita ini sering kali mendapatkan keberkahan-keberkahan. Dalam 6 bulan terakhir kita nggak pernah sakit misalnya, itu tuh keberkahan. Hanya kita tidak mengingatnya bahwa itu keberkahan. Bahkan kita tidak menyadarinya kalau itu keberkahan. Padahal diberi kesehatan itu adalah keberkahan. Sama dengan kita diberi duit. Ada orang diberi duit tapi dipakai berobat. Nah, kita tidak dikasih duit tapi tidak berobat, kan sama berarti. Gitu nggak Pak Jaka kira-kira? Nah, makanya oleh sebab itu kita sebenarnya yang penting istri dan anak-anak, cucu-cucu pada sehat. Nah, itu tuh salah satu doa juga bagus. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian para ikhwan sekalian, ar-rabi' yang keempat, antumina bil asma'i was sifat. Engkau beriman kepada nama-nama dan sifat alal wajhil la'iq, dari sisi laik, yang layak. Laik itu layak ya, bihi dengannya, min ghairi tahrif, tanpa harus merubah, wala ta'til, dan tanpa harus menolak, wala takyib, dan tanpa harus mempertanyakan bagaimana. Pokoknya iman kepada sifat Allah. Begitu penjelasan Syekh Utsaimin. Jadi begini, ada hadis kepada kita sampai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Ada hadisnya kan? Nah, kata Syekh Utsaimin, udah imani aja, tapi jangan ditanyakan bagaimana Allah turunnya. Takyif tuh. Kemudian bahkan berarti Syekh Utsaimin tuh menolak takwil. Jadi pengertiannya benar-benar turun ke langit dunia. Hanya bagaimana tidak dijelaskan cara turunnya. Ta'til itu berarti menolak bagi orang, Allah tidak turun ke langit dunia, tapi maksudnya rahmatnya tuh yang turun. Nah, terjadi perbedaan pendapat di sini.
Sebagian mengatakan, yang Syekh Utsaimin mengatakan bahwa jangan takyib, ta'til wala ta'til wa tahrif, jangan merubah. Ya kalau hadisnya turun ya turun, begitu kata Syekh Utsaimin. Gitu loh ya. Jadi jelas. Nah, bagaimana kita memahami keyakinan? Ya terserah kita. Yakinnya mau ikut pendapat siapa? Pendapat Syekh Utsaimin atau pendapat ulama lain? Karena ulama lain tidak memaknainya secara harfiah. Nah, jadi ulama lain itu ada yang masih mentakwil karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan pemahaman ini, misalnya Imam siapa nih, Syekh Utsaimin memaknai bahwa Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan, karena dalilnya ada, gitu ya. Kenapa kata beliau ya la tahrif, jangan dirubah, wala ta'til, jangan ditiadakan, wala takyif, dan jangan bertanya bagaimana. Nah, berarti hadis mengatakan Allah punya tangan, berarti Allah punya tangan. Allah punya wajah, berarti Allah punya wajah, gitu ya. Nah, adapun ulama lain maksudnya itu karena dalam kehidupan sehari-hari ada hal yang seperti tidak harfiah, tidak lafziah. Ada yang memaknai, kan seperti begini, Pak Jaka kalau urusannya pengen cepat selesai, kasih atuh petugasnya amplop. Kan nggak mungkin lah Pak Jaka kemudian ngasih amplop segepok. Nah, ternyata malah dipersulit, persoalannya semakin dipersulit, ngewedek, kan begitu. Padahal yang dimaksud apa? Berilah dia amplop itu maksudnya berilah dia isi amplop. Nah, karena dalam kehidupan semacam itu, maka dalil-dalil yang menyatakan seperti itu bisa jadi pemahamannya seperti itu, gitu loh. Nah, maka ada dua pendapat. Nah, sekali lagi Anda mau yakin mana? Ya, gitu ya. Oke, baik. Karena akidah itu di kalangan sahabat juga, baik akidah, baik muamalah, itu para sahabat aja beda-beda. Yang menilai doa kunut subuh itu bid'ah, itu ada di kalangan sahabat. Tapi juga ada di kalangan sahabat yang menyatakan itu sunnah. Gitu ya. Makanya ya sudah, ini keluasan Islam tuh di situ. Meskipun kita berpegang kepada satu pemahaman, misalnya saya pemahamannya Syekh Utsaimin aja ikuti, sudah ikuti saja. Jangan ikut menyalahkan dulu yang lain. Pokoknya ikuti aja. Kata Syekh Utsaimin, misalnya di sini dinyatakan la tahrif min ghairi tahrifin, tanpa harus merubah, wala ta'til, tanpa juga harus menolak, wala taqyid, tidak juga mempertanyakan bagaimana, wala tamtsil, dan juga tanpa mentamsilkan, mengilustrasikan. Misalnya begini, misalnya begini, seseorang turun dari tangga, kemudian saya praktekkan orang turun tuh ini. Nah, ini saya mempraktekkan lagi nih. Tapi kalau untuk Allah turun ke langit dunia. Nah, jadi Allah di sepertiga malam turun. Nah, ini tidak boleh kalau dalam pandangan Syekh Utsaimin dan yang lain-lainnya. Jadi tidak boleh mentamsil. Gitu loh ya. Jadi tidak boleh menggambarkan, menyerupai, betul, tamsil itu tidak boleh diserupakan. Nah, ini yang menarik. Jadi, Masya Allah. Tetapi sudahlah, kita ngaji saja terus, gitu loh. Nanti juga akan dapat pemahaman, insya Allah. Biiznillah tabaraka wa ta'ala. Wala tamsil. Faman harrafa ayatis sifat, barang siapa yang merubah ayat-ayat sifat, al hadits sifat, atau hadis-hadis sifat, fa innahu lam yuhaqqiqul imana billah, maka sesungguhnya dia belum menghakikatkan iman kepada Allah. Jadi kalau tadi menjelaskannya, misalnya kemudian jadi Syekh Utsaimin menyatakan kalau ada orang tadi menggambarkan, menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah itu, gitu ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin itu tidak beriman. Maka wajar dari sinilah kemudian muncul satu kelompok mengkafirkan kelompok lain. Karena dasarnya ini masing-masing.
Gitu loh ya. Nah, kita misalnya sudah kita ikut Syekh Utsaimin aja, udah ikut Syekh Utsaimin. Gitu ya. Kalau nanti kemudian meskipun kalau akidah sebagian ulama mengatakan akidah itu nggak boleh taklid, beda dengan yang lain. Nah, maka oleh sebab itu perlu pemahaman gitu. Kalau ibadah yang lain boleh mengatakan saya ikut Imam Syafi'i. Itu kalau ibadah lain, maksudnya selain akidah. Tapi akidah sebagian ulama mengatakan apa? Tidak boleh taklid. Oh, gitu ya. Oke, baik, para ikhwan sekalian, menarik sekali ini, masya Allah. Jadi, faman harrafa ayatis sifati, barang siapa yang merubah ayat-ayat sifat, au ahaditsa as-sifat, atau hadis-hadis sifat, fa innahu lam yuhaqqiq atau lam yuhaqqiqil imana billah. Berarti belum menghakikatkan, membenarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian qala qaumun, seseorang berkata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ini menarik ini kajiannya. Nanti harus dipandu oleh kitab lain ya. Isya jam berapa Isya? Berapa menit lagi? 8 menit. Oke, saya sudahkan dulu. Insya Allah kita akan membahas Ar-Rahmanu 'alal istawa. Maka 8 menit kita gunakan untuk tanya jawab dulu, gitu ya. Hal indakum su'al falyatafaddal mashkura. Jika ada pertanyaan yang ingin dikemukakan, dipersilakan terlebih dahulu. Dari ibu-ibu juga boleh, ya. Ya, tapi ini yang penting dipahami lah ya. Oke, penting pahami. Nah, tetapi kemudian sekali lagi, baik akidah itu sejatinya seragam, pemahamannya sama sejatinya. Ya. Oke, masya Allah. Ya. Siapa yang memberikan nama? Baik, saya minum kopi dulu. Bismillah. Jadi yang memberikan nama dan sifat kepada Allah yaitu huwa nafsuhu, dia sendiri, Allah sendiri yang memberi nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tuh. Gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Ar-Rahmanir Rahim, sama dengan bismillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari situ diketahui nama Allah itu adalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Malik. Terus nanti di ayat lain dijelaskan lagi sampai kemudian ada ayat mengatakan bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna. Kemudian berapa Asmaul Husna? Nabi jelaskan bahwa Allah itu punya 99 nama. Gitu ya, 99 nama. Nah, nanti kemudian ada hadis lagi menjelaskan bahwa Nabi menjelaskan, jadi ada orang selain Nabi yang diajari nama-nama Allah. Berarti diduga keras nama-nama Allah pun lebih dari 99. Maka wajar nanti ada yang mengatakan 113. Begitu loh. Nah, tapi yang jelas kita pahami dulu karena hadisnya menjelaskan Nabi punya 99 nama yang indah. Maka dipeganglah 99 nama. Maka kaligrafi Asmaul Husna itu 99, 100 dengan Allah. Gitu ya, 100 dengan Allah yang disifati dengan sifat-sifat 99 gitu.
Baik, saya karena waktunya sudah masuk Isya ya. Baik, demikian para ikhwan sekalian yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.